Saya didiagnosa kena diabetes, didiagnosa kena kanker itu udah di depan itu udah kematian aja yang ada. Aku tiap malam itu aku berdoa, aku nangis. Pas mereka udah pada tidur semua, aku bicara konsultasi sama Tuhan, aku bilang gitu. Perkenalkan, pastinya Anda sudah tahu saya Nunung. Seorang komedian. Biasa sibuk wirawiri di TV, wirawiri di podcast, gitu-gitu aja, keliling-keliling aja kerjanya. Tahun 2019 itu saya didiagnosa diabetes. Jadi pada saat saya didiagnosa kena diabetes itu, pada saat itu enggak keliru saya gitu, nggak mungkin tidak ada keturunan diabetes gitu loh, karena memang saya percaya bahwa diabetes itu keturunan gitu loh. Nah pada saat itu tinggi terus ya, sampai paling tinggi itu 300 lah. Saya sampai bilang sama dokter gitu, apa dok yang dirasakan? Ternyata sering pipis malam, terus rasa haus, rasa lapar, terus cepet capek. Jadi gula-gula saya itu karena apa? Obesitas. Oh, obesitas bisa dok kena gula? Bisa banget gitu. Terus akhirnya akhirnya saya mengingat di belakang pada saat kehidupan saya di tahun-tahun kemarin yang mau ke tahun 19 itu, makanan saya udah yang ngacak, yang ngawur karena saya makan gula-gula yang udah kurang ajar banget gitu lah. Memang di keluarga besarku tuh ada genetik ya, genetik kansernya itu tinggi banget. Jadi waktu kena kanker itu saya itu cuman bicara begini di dalam mandi, pada saat mandi saya menemukan benjolan, kena saya, udah gitu. Nah akhirnya 10 hari kemudian saya memberanikan diri telepon kakak saya. Kamu udah periksa belum gini? Kamu udah ngomong suami belum? Aku nangis pada saat itu, aku benar-benar nangis telepon kakakku. Terus udah diperiksa, pas diperiksa, oh iya ini udah bener-bener ini kanker. Akhirnya dokter kemo bilang, Mbak di kemo untuk menjatuhkan, merontokkan ini, jadi biar nggak diangkat payudaranya gitu. Kemo yang untuk menghancurkan itu ke bawah itu, aduh itu sakitnya minta ampun udah. Pada saat saya didiagnosa kena diabetes, didiagnosa kena kanker itu udah di depan itu udah kematian aja yang ada. Aku tiap malam itu aku berdoa, aku nangis. Pas mereka udah pada tidur semua, aku bicara konsultasi sama Tuhan, aku bilang gitu. Ini aku mau doa ya, ini aku nanti habis sholat aku mau doa ini udah dirancang kayak gitu. Terus tiba-tiba hilang semua itu. Apa yang saya pikirkan tadi, cuma nangis sering ya Pak ya. Aku nangis di atas sajadah itu sering banget sampai guling-guling itu. Bagaimana saya bisa menerima ini dengan benar-benar ikhlas gitu loh. Kekhawatiran itu pasti ada. Saya ini ujung tombak di rumah itu gitu loh. Di keluarga besar saya, dari dulu saya menghidupi sekian puluh, sampai juga masih ada anak yang masih kuliah, ada anak yang masih SMP, ada cucu-cucu saya yang masih membutuhkan saya. Dan mereka pasti akan berantakan sekali gitu. Pokoknya diabetes, kanker itu kita nggak boleh lengah ya. Kita harus waspada. Karena diabetes sama kanker itu udah nggak beda jauh gitu loh ya. Kanker juga bisa kemana-mana. Diabetes pun juga bisa kemana-mana gitu loh. Karena diabetes itu kan tahu sendiri, diabetes itu bukan sembarang penyakit loh. Itu biangnya, ibunya segala penyakit yang ada di tubuh kita. Kalau udah ibunya sakit itu pasti anak-anaknya kan di mana-mana pasti kan ya, diabetes itu bisa lari kemana-mana gitu loh. Mami pasti berarti dikasih resep nih obat-obatan saat itu. Diminum nggak Mami? Awal-awal saya minum, tapi kadang-kadang saya kalau udah buka tas obat gitu, kadang-kadang saya males gitu loh. Ya males, kadang
kenapa sih saya harus minum obat terus ya? Stres loh minum obat terus itu, bener. Apalagi kan sama suamiku ada di tempatnya sendiri tas itu karena ada beberapa obat banyak juga kan ya. Jadi aku tuh capek loh minum obat terus meskipun sebenarnya cuma bleb gitu capek gitu loh. Jadi karena kalau kita minum obat terus kan pikiran kita, aduh ginjal saya gimana. Larinya kan pasti ke situ kan. Aku bilang sama dokter, apa ini dokter yang harus saya lakukan selain saya berobat, selain saya minum obat gitu kan. Terus dokter bilang pola makannya diatur dan cuman itu gitu loh. Obat yang sebagus apapun kalau kita minumnya udah ngawur ya semuanya akan menjadi nggak baik. Kalau pola hidup kita masih acak-acakan ya percuma. Mau dipantau dokter sehebat dokter itu apapun, sehebat obat apapun, kalau pola hidup kita nggak terjaga ya tetap. Orang kena kanker, kena diabetes itu yang dihajar pasti psikisnya dulu, psikis kita dulu itu dihajar habis-habisan gitu. Jadi ya makanya itu belajar mulai menerima dulu segala sesuatu apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita, paling nggak kita harus menerima dulu. Tapi yang penting kan kita kembali lagi kepada Allah bahwa Kau yang memberi, Kau yang bisa menyelesaikan. Ya di samping menerima kan kita tetap harus ikhtiar kan gitu ya. Dengan kita memohon, kita doa, pasti ada jalan keluarnya. Alhamdulillah, walaupun masih obesitas gini, gula saya udah terkontrol. Survivor cancer, terus diabetesnya terkontrol gitu. Karena diabetes itu nggak bisa dientengin loh, nggak bisa loh. Diabetes itu karena pola makan, pola hidup yang nggak bener bisa kita kena diabetes. Ya contohnya saya. Aku kepengen banget si remisi diabetes itu dengan cara yang alami. Saya udah pernah coba. Dalam 1 bulan saya nggak minum obat ya. Ya ini terkontrol ya, terkontrol gitu. Karena saya merubah pola hidup saya, pola makan, pola hidup gitu. Selain mengubah pola hidup ya, pola hidup, terus aku minum organik ya. Karena memang pengaruhnya banyak banget untuk diabetes itu, pengaruhnya banyak banget ya. Organik itu juga apa ya, banyak edukasi ya, terus tentang remisi diabetes, terus kembali lagi ke dokter ya, ke dokternya yang banyak tadi. Jadi aku bisa yakin banget remisi diabetes dengan cara yang alami. Makanya aku senang banget sama organik. Apa sih pendapat Mami tentang brand organik? Aku suka yang jeruk itu, aku suka banget. Jadi hampir sering minumnya itu ya sebelum makan. Kalau multigrain itu aku minumnya pas sarapan, itu kenyangnya pasti sampai siang. Iya buat yang ada di sana yang menderita diabetes gitu, nggak perlu sedih, nggak perlu terus putus asa bahwa ini sakit udah kayaknya nggak ada obatnya gitu ya. Yang penting kita terima dulu, baru kita ikhtiar. Dan apalagi sekarang ada organik ya kan, itu bener-bener yang kena gula, yang kena diabetes yang ada di sana, konsumsi deh organik. Percaya kok, saya udah 1 tahun konsumsi organik dan bisa saya buktikan gitu loh. Iya, saya udah remisi. Mudah-mudahan yang ada di sana bisa seperti Mami. Amin.